Ya, dadah. Iya sahaya. Masalahnya nggak tahu apa tanahnya. Taiwan. Muncul wae ku Taiwan malah. Besar. Ini mau menuju ke masjid yang baru ya. Ada dua jalur, yang jalur yang jalan kaki yang tanpa ada atapnya ataupun jalan raya. Yang kedua ini enak adem, pakai AC ke sini ya. Adem langsung ini menuju ke masjid yang baru. Masjid ini dibuat pada tahun 2010 ya, 2010. Semegah ini, seluas ini. Dulu ini adalah ribuan hotel. Ini adalah ribuan hotel yang awalnya tempat ini adalah untuk jemaah haji seluruh dunia. Ribuan hotel di tempat ini, sehingga sekarang dibongkar menjadi perluasan masjid ya. Perluasan masjid yang ujungnya sini sampai ke depan. Ratusan hektar. Ribuan hotel juga dibongkar untuk perluasan masjid untuk kenyamanan para tamu Allah yang akan datang ke tanah suci Mekah ini. Yang kemarin kita wudhu, laki perempuan di sebelah sana di depan. Untuk laki-laki di sebelah saya ini banyak sekali toilet-toilet yang ada di lokasi Masjid Haram ya. Ini ribuan hotel yang dulunya digunakan untuk penginapan jemaah haji dan umroh, sekarang dijadikan perluasan masjid. Dan ini adalah bukit yang tinggi yang sekarang dibongkar. Dulunya ini bukit yang tinggi, sekarang dibongkar. Tidak ada yang protes di sini, beda dengan di Indonesia, banyak yang demo, ya, banyak yang lomba ganti rugi. Biasa pemerintah Saudi sampai 10 tahun seperti ini, ya, 10 tahun seperti ini, ya. Dulunya ini bukit-bukit yang sangat tinggi. Ya lihat, halo sini sebelah kiri, dijaga ketat ya sampai. Coba lihat, jadi daerah area masuk sana tidak bisa. Memang di sini diberlakukan aturan yang sangat ketat, harus pakai apa tasreh. Nanti yang belum dapat tasreh sudah diajukan untuk bisa tasreh, termasuk yang di hotel sisa. Tasrehnya aja di sisa. Baru pertama ini tahun ini hajian yang seperti ini, 8 syarikah, biasanya 1 syarikah yang biasanya. Jadi barusan aja pas dari terminal masuk ke sini kan sudah dijaga, satu-satu diperlihatkan tasreh. Yang belum ada dapat tasreh, tenang saja. Semoga dalam waktu gak lama lagi bisa dapat tasreh, amin. Coba lihat, ini masjid untuk eskalatornya naik ke atas. Kemarin saya Ramadan di sini, ya luar biasa. Di atas sana melihat tumpukan manusia seperti ini, dari tinggi kayak gini, kayak tangga gitu ya, sampai melihat ke ujung sana, luar biasa ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau ke masjid setiap hari selama 1 bulan di sini bisa menggunakan jalan yang barusan atau bisa menggunakan jalan raya. Tapi jalan raya ke pelataran yang ada bangunan tinggi, ya, ke pelataran yang ada bangunan tinggi. Ini waktu menunjukkan jam 5.10 menit. Kalau adzan maghrib itu jam 7 kurang 2 menit. Jadi ada 2 jam menuju adzan maghrib. Untuk itu kita akan menuju ke Ma'la, Jannatul Ma'la, mengetahui Masjid Kucing, bekas Masjid Kucing, ada Masjid Jin, ada Masjid Syajarah, ada Masjid Ra'iyah, dan ada tempat kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, dan ada Jabal Gubais, Jabal Anbiya, dan itu di sekitar Masjidil Haram ini. Mudah-mudahan ibu dan bapak dengan mengunjungi tempat-tempat yang agung yang ditinjak-injak oleh para nabi dan para rasul Allah, kita mendapatkan keagungan. Amin. Ini kedengaran ke sana? Kedengaran karena tidak bisa pakai mikrofon di sini, dilarang. Bendera juga dilarang, tidak boleh. Ya.
Di sini pintu sampai ratusan jumlah pintu. Nah, kemarin Ramadan itu full, penuh, baik di masjid yang lama ataupun masjid yang baru, sampai ke jalan-jalanan 1 kilo 2 kilo, penuh dengan lautan manusia. Ramadan itu luar biasa. Kalau dibandingkan dengan musim haji saya ke sini kemarin Jumatan di sini, udah seberapa Pak? Tapi Ramadan sampai waduh, luar biasa ya. Yang mana? Ini untuk helikopter, pendaratan helikopter. Kalau ada kerajaan, tamu siapa saja, kalau mau pakai helikopter itu tuh tempatnya, yang bulat-bulat itu. Biasa, karena roda. Tuh, sekali di Palato aku batur itu gaya. Masyaallah. Ibu dan Bapak bisa mengetahui ketika kita sa'i pulang menelusuri ke depan kan. Sekarang mah pertama ke sini kan. Ya, supaya menjadi gambaran luasnya luar biasa. Piraku ka Mekah teu apal masjid-masjid acan. Ari geus si puteran ku urang mah urang teh bisa bersejarah ke anak cucu kita. Wah, masjid teh luar biasa. Lampuna ge gerde. Di urang mah 5 watt. Ya, ini pintu-pintu ataupun menara-menara yang baru ya. Ini cukup luas sekali, Ibu dan Bapak yang Allah muliakan. Bisa ibu-ibu dan bapak-bapak sehari-hari sholat di masjid ini. Ya, tapi Ka'bahnya kelihatan, mohon maaf. Kelihatan tidak seperti yang dekat, yang baru ya. Yang lama maksudnya. Pekerja masjid di sini ribuan tiap hari. Jadi digaji oleh pemerintah paling sedikit 800 real. 800 real kali 5 berapa? 800 real kali 5.000. 800. Berapa? 4 juta. 800 real kali 5.000. Per bulan nanti gaji nanti sakitu 800 real lamun dirupiahkeun mah 4 juta lebih. 4 juta. Apa 1.000 real ge? Ibu di 1.000 real sabaraha? 5 juta. 5.000. Ya 4 juta. Bayangkan 1 bulan kali ribuan di sini, masya Allah. Yang ramah tamah, masya Allah. Tidak ada kenceleng di sini, ya. Tidak ada kotak impak, tidak ada. Dan tidak ada proposal di sini. Masya Allah. Saya hajian dari tahun 2005. 2005 sampai detik ini baru ini lenggang hajian. Ini paling lenggang hajian. Tidak banyak orang di jalan karena banyak pemeriksaan, ketatnya luar biasa. Saya kemana-mana harus bawa tasreh. Para mukimin di sini tidak berani keluar, ya karena ketatnya luar biasa. Makanya diberlakukan 8 syarikat itu untuk mengantisipasi haji ilegal. Ya untuk itu Ibu dan Bapak bersyukurlah bisa hajian tahun ini dengan keadaan situasi lengah. Coba lihat ini, saya tidak ada jemaah haji. Ya. Mereka sangat takut, mereka sangat merasakan. Boleh. Coba dari ujung sana sampai ujung sini, coba bayangkan. Di mata dekat, di kaki jauh. Jadi jauh di mata, dekat di kaki. Masya Allah, tabarakallah. Ya, luar biasa ini masjid. Ini juga ke atas. Coba bayangkan ya. Ke atas berumpuk-umpuk ini, bertumpuk-tumpuk seperti ini. Jadi kelihatan Ka'bah itu dari atas itu kelihatan. Kalau ini dibuka pintu-pintu semuanya, kelihatan Ka'bahnya. Dan semuanya dibersihkan tuh pembersihnya tuh. Itu 3 hari 1 kali, 3 hari 1 kali itu dibersihkan. Ya. Ke atas sama. Dindingnya juga sama. Siapa yang mau jadi petugas kebersihan? Gak apa-apa, yang penting Ibu Bapak mas sering kesini, amin. Keluarga kita yang nitip doa kepada kita, siapapun yang ada di rumah, Allah yang maha mengetahui. Semoga doa-doa mereka yang titip doa kepada kita dikabul makbul oleh Allah.
Coba ini mana? Coba. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ya. Sangat sepi gitu ya. Nanti di video sama lokasi posisi masjid. Dan ini coba kita aja coba bayangkan mana yang lain. Serasa Masjidil Haram punya kita. Iya. Memang punya kita. Alhamdulillah. Tajam, alhamdulillah. Ditargetkan 2030 visi haji Saudi, semua hotel sudah beres dari depan sini sampai stasiun kereta api cepat. Ribuan hotel semakin cantik nanti dibuka. Satu sama hotelnya bintang 5 ke depannya. Mudah-mudahan ada rencana Pak Prabowo untuk membangun kampung haji bukan di sini, tapi di daerah yang jauh dibangun hotel yang bintang 5, aksesnya menuju ke masjid ini pakai kendaraan, tapi jauh. Ya. Tapi kita alhamdulillah 2,5 kilo itu bukan jauh, Bu, sebentar aja. Karena untuk haji itu ya dihitung sangat bagus dari tahun 2014. Tingkat kepuasan jemaah itu menurun. Karena dengan diberlakukan 8 syarikat ini, berlomba-lomba mereka setiap syarikat ingin menjadi lebih baik, tapi yang dikorbankan yang memang tamu Allah, bukan dari Indonesia tapi seluruh dunia. Tapi kita dinikmati, disyukuri, dihayati aja. Semoga banyak hikmahnya, amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini adalah rumah sakit yang berada di Masjid Haram ini. Aduh, apa ini? Apa lengket? Awas lengket. Awas lengket. Ini. Ini kena ranjau. Ya. Lengket, Neng? Itu, Neng. Aman. Mana ya? Masya Allah. Nah ini rumah sakit ya. Ya rumah sakit rumah. Di atasnya. Ada yang sakit kan? Oh, banyak sekali. Kalau di musim haji banyak digunakan. Di sini banyak toilet-toilet baik laki-laki dan perempuan ya. Meskipun ini disebut masjid, ini adalah pelataran yang dilingkupi oleh bangunan-bangunan. Sebentar. Tidak kedengaran jauh. Ya, kalau arah ke sana berarti bangunan yang paling ujung. Kalau ibu dan bapak pusing, lihat jam besar, maju ke depan ada Darut Tauhid dan di ujungnya ada masjid baru. Seperti itu. Ada tuh Yamin. Mau pergi kita alat tuh Yamin. Ini alah hina. Oh hina. Ayo sini. Serius. Ayo Bu Pak, sini Bu. Ini ditutup, dibelokkan ya. Beloknya di sini aja. Biar gak ke apa? Ke jalur sana. Ustaz. Awas. Tadi. Ditutup. Nanti ada apa? Enak. Masya Allah. Alhamdulillah. Bilang semuanya syukron. Nanti di depan bareng. Kan aba-aba. Sampai 3. Kurang kompak. 1, 2. مبسوط ada masya Allah ada wahid nafar fi alatul mughaffal kita mam ibnu alhamdulillah. Bentar. Ini aja lewat sini lurus mentoknya di bangunan. Kalau itu nanti ditutup. Itu siapa itu mau tajam itu? Oh, 10.000 rupiah. 10. Ini anaknya nih. Anak Jokowi.
Kurang mana itu? Ah, Indonesia. Cianjur. Cianjur. Ya, ini Masjid Haram yang baru, ini Bukit Marwah, di sana Bukit Sofa. Ya, ini Bukit Marwah di ujungnya, di sana Bukit Sofa. Jongkok yang depan jongkok. Boleh ibu-ibu mah nggak apa-apa, berdiri aja. Depan yang ada terowongan dua, ayah bangunan yang warnanya oranye, nanti kuning teh apa? Krem. Itu adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Tempat kelahiran Rasulullah SAW yang waktu itu memancarkan cahaya, menerangi cahaya dunia, cahaya dengan cahaya yang datang dari tempat itu. Itu adalah Maulid Rasul. Kalau kata bahasa Sunda mah, inani sahur wasana yang penting nomor di bumi itulah rumah Rasul. Ini Jabal Qubais. Yang di depan yang saya tunjukkan ini Jabal Qubais. Apa itu? Jabal Qubais ini adalah tempat mengajinya Nabi Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Nabi Ibrahim diberikan izin oleh Allah untuk naik ke sana, dan Nabi Ibrahim kiri dan kanan jaminan wa shimalan memanggil jemaah untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah tempat inilah. Belum. Untuk Jabal Abi Qubais ini ditanya. Kalau Maulid Rasul, tempat kelahiran Rasul, sampai sekarang dijadikan perpustakaan. Kalau perpustakaan gudangnya apa? Ilmu. Kalau kerajaan tamunya yang mulia. Siapapun yang datang ke Mekah, baik raja ataupun wakil raja, ditempatkan tempat ini. Jabal Abi Qubais. Insya Allah tahun 2029 saya jadi presiden. Amin. Haji dan umrah. Amin. Berkah lahir batin. Amin. Agungnya kota Mekah. Amin. Agungnya Maulid Rasul. Amin. Agungnya Jabal Qubais. Amin. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya, Pak, terowongan yang dua itulah adalah tempat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu banyak bis, terus jalan. Yang banyak bis itu adalah Terminal Ali. Ini yang banyak bangunan ini apa tadi disebutkan Ibu Bapak? Jabal Qubais. Ini yang di atas terowongan, ini ada bukit-bukit yang bangunannya sudah dibongkar. Itu Jabal Anbiya. Jabal apa? Bilang semuanya Jabal apa? Jabalnya para nabi, menabi Allah. Dari rumah Rasul ke masjid melalui Babu Salam. Tuh pintu Babu Salam ketika kemarin kita ke masjid. Kalau
kita masuk ke masjid, tabut salam, baca doa Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, hayyina rabbana salam. Ya. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Jadi Jabal Anbiya itu kalau engkau mau masuk pintu babus salam. Dan di dekat babus salam ada pintu Nabi, gate Nabi. Ya. Ada gate Nabi. Subhanallah, ini mana yang masuk? Ini kita, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Satu kali lagi, yang ada bangunan krem, apa namanya? Maulid Rasul. Kemudian itu yang depan adalah Jabal Abi Gobes. Ini adalah Jabal Anbiya. Masya Allah, tabarakallah. Yang ada tulisan itu tuh, apa? Bukan tulisan. Itu depan, ada apa yang dikurung itu? Itu yang dikurung tuh, warna apa itu namanya? Biru. Biru, pink. Ini yang di bawah, yang apa itu? Warna apa itu? Orange. Ya orange, kayak gini orange. Yang orange dulu itu adalah bekas masjid. Sekarang ditiadakan, dijadikan perluasan. Yang orange. Di bawah dari sisa, Raudhah, termasuk yang dari Aditya. Ini bisnisnya dari sini jalan kaki menuju ke masjid. Jauh mana? Dari Jabal Ka'bah ke masjid, dari sini ke masjid. Dari Jabal Ka'bah. Jauh mana? Jauh dari sini. Kami, Bu, itu askar, Masya Allah. Alat imsi. Ma bimsi lah, kullu ada tasrih. Tasrih ala tuh. Baik. Apa nanti kue besar tak kue? Betul. Alhamdulillah betul. Alhamdulillah. Salah hotel, salah jalan, saya tunjukin. Alhamdulillah. Kalau setelah dari mana ke sini jalannya? Ada 1 jam seperempat lagi. Ayo, Bapak Ibu lewat sini. Orang wajah pasti. Masjid Sajarah dan Masjid Raqiyah. Ada 2 Masjid Sajarah dan Raqiyah yang kita akan lewati setelah jembatan. Setelah menyeberang jembatan ada Jannatul Ma'la. Sambil jalan. Yuk. Jannatul Ma'la, Jannatul Ma'la itu adalah surganya Ma'la. Karena di Ma'la itu banyak sahabat Rasulullah SAW yang meninggal dunia masuk surga di ghairi hisabin. Masyaallah. Di sana banyak ulama-ulama, termasuk para sahabat, termasuk istri Rasulullah SAW. Siapa istri yang pertama Rasul? Khadijah. Makamnya di sana. Kemudian eyangnya Rasul siapa? Abdul Muthalib. Dimakamkan di sana. Dan banyak ribuan sahabat Rasulullah yang meninggalkan di makam di Jannatul Ma'la. Termasuk ulama yang masyhur, yang viral, yang populer di dunia, ulama Indonesia yang terkenal dimakamkan di mana? Siapa yang tahu? Syekh Mahmud Jubair. Ya, sebelumnya ulama yang terkenal. Belum itu Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani seorang ulama besar yang terkenal ke mancanegara, yang ilmunya dikaji dari berbagai pesantren seluruh dunia, dimakamkan di Jannatul Ma'la sampai sekarang jasadnya masih utuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kemudian dibongkar, tetap masih utuh. Kalau utuh tidak bisa diisi dengan yang lainnya. Ya, untuk itu ada ulama besar termasuk siapa tadi yang dikatakan oleh Ahmad? Haji Ahmad? Bukan, satu lagi yang ulama Jawa Timur, Mahmud Jubair. Dan ada Pangeran Sumedang yang terkenal dimakamkan di sini. Siapa yang tahu? Pangeran Santri. Pangeran Santri. Makkah namanya Surya Ahmad. Dinat. Ya.
Buah saya dimakamkan di sini, nenek saya dimakamkan di sini, kakak saya dimakamkan di sini, dua dimakamkan di sini, kakak sepupu saya dua dimakamkan di sini, nenek saya termasuk keluarga dari almarhum Kiai Haji Hasbullah ya. Nah, mudah-mudahan kita ziarah ke sana ke tempat-tempat yang agung dan mulia, mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya Allah. Di sini. Karena di sini hanya orang-orang tertentu ya, orang-orang yang terkemuka, tapi makamnya sama, mau ulama besar setinggi apapun dengan yang biasa sama makamnya. Kalau di sini ada dua masjid, sambil jalan. Di depan ada dua masjid, di kanan Jawa dan Madinah. Nanti sejarahnya. Assalamualaikum. Yang ada orang.